Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai nilai limit fungsi trigonometri. Nah, adapun pembahasannya itu, kita hari ini akan mempelajari 3 cara mencari nilai limit fungsi trigonometri, di mana yang pertama itu menggunakan cara substitusi langsung, yang kedua itu menggunakan cara pemfaktoran, dan yang terakhir itu menggunakan cara bentuk dasar. Nah, ketiga cara ini kalian bisa pilih salah satunya ketika sudah bisa mempelajarinya. Nah, terlebih dahulu kalian harus memahami beberapa bentuk yang perlu diperhatikan. Di antaranya, ketika kalian menemukan hasilnya itu 0/1, maka hasilnya itu akan sama dengan 0. Kemudian ketika kalian nanti menemukan bentuk yang hasilnya itu 1/0 atau 1 dibagi 0, maka hasilnya itu tak hingga. Dan yang terakhir itu yang mungkin nanti akan banyak terjadi gitu ya. Ketika hasilnya itu 0/0 atau bentuknya itu merupakan bentuk tak tentu. Nah, inilah ketiga bentuk yang harus kalian perhatikan. Kemudian selanjutnya ada beberapa modal yang dulu pernah kalian bahas sebelumnya ya. Nah, ini tinggal dicek saja untuk mencari nilai limit yang akan nanti kalian pelajari gitu ya, yang akan nanti kalian kerjakan. Nanti tinggal cek saja di nilai tabel yang ada di sini. Kemudian yang pertama itu kan tadi langkahnya itu atau caranya itu menggunakan cara substitusi langsung. Sebenarnya sudah kalian pelajari sebelumnya ini ya, tinggal kita mengulas saja. Ketika ada bentuk limit x mendekati a dari fx, maka kalian itu tinggal memasukkan nilai x yang sama dengan a ke dalam fungsi fx. Artinya nanti tinggal memasukkan nilai x yang tadinya x jadi a, jadi hasilnya itu jadi fa nanti ya. Nah, bagaimana contohnya? Di sini misalkan ada soalnya itu 3 soal. Nah, cara penyelesaiannya langsung saja ya. Sini misalkan ada limit x mendekati 0 dari sin x per cos x. Nah, karena kita menggunakan cara substitusi, kita langsung ganti saja yang tadinya x ya, tinggal diganti dengan 0 karena x-nya itu mendekati 0, maka jadi sin 0 per cos 0 karena sin x-nya itu diganti ya, setiap x-nya diganti dengan 0. Nah, tinggal kalau sudah seperti ini, kalian tinggal cari di nilai tabel yang tadi di slide awal ya. Sin 0 itu berapa, cos 0 itu berapa. Ternyata hasil tabel menunjukkan sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Maka 0 dibagi 1 hasilnya itu sama dengan 0. Nah, sesuai bentuk yang awal ya tadi ya. Nah, ini untuk contoh nomor 1 masih sederhana. Bagaimana untuk contoh nomor 2? Di sini misalkan ada limit x mendekati v per 3 dari 2 tangan x plus sin x per 2 cos x. Nah, karena menggunakan cara substitusi langsung, kita tinggal ganti saja nilai yang tadinya x menggunakan pi per 3. Jadi, 2 tangan x-nya itu diganti ya, pi per 3 plus sin x. Yang tadinya sin x jadi sin pi per 3 per 2 cos x yang tadinya, kemudian jadi 2 cos pi per 3. Nah, kalau sudah disubstitusikan semua, kita tinggal cari nilai tabelnya. 2 ditulis kembali, kemudian tangan V per 3 kalian tinggal cari di tabel yang tadi ya nilainya. Ternyata hasil tabel menunjukkan akar 3 plus kemudian di sini sin pi per 3. Berdasarkan nilai tabel hasilnya itu setengah akar 3. Kemudian per 2 cos pi per 3. Duanya ditulis kembali. Cos pi per 3 berdasarkan nilai tabel hasilnya itu setengah. Nah, kalau sudah dicari semua nilai-nilai tabelnya, kalian tinggal lakukan perhitungan. 2 akar 3 plus 1 dikali akar 3 kan akar 3 ya, per 2. Per 2 dikali setengah hasilnya itu 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal dihitung kembali atau disederhanakan. Nah, di sini kan karena 2 akar 3 per 1 sebenarnya di sini ya, bisa juga plus akar 3 per 2. Kita samakan penyebutnya yang bagian bawah ya. Kan 2 di sini per 1, maka kita gunakan sama penyebutnya itu 2. 2 dibagi 1, 2 dikali 2, 4 akar 3
plusnya tetap, kemudian 2 dibagi 2 ke sini ya. Hasilnya 1 kali akar 3. Hasilnya itu akar 3/1. Nah, tinggal ketika bentuk akarnya sama, maka angka di depan akarnya itu bisa dijumlahkan. Di sini kan akarnya 4. Di sini sebenarnya ada angka 1 ya. Jadi 4 ditambah 1, 5. Akar 3. Akar 3-nya boleh penulisannya di sebelah sini, boleh juga di sini ya, boleh. Per 2. Sudah, jadi hasilnya itu 5/2 akar 3. Itu untuk contoh nomor 2. Bagaimana untuk contoh nomor 3? Di sini misalkan ada limit X mendekati 2pi/3 dari cos 3X min 4 sin kuadrat X per tangen kuadrat X. Nah, karena caranya itu menggunakan cara substitusi langsung, kita tinggal langsung substitusi yang tadinya nilai X menjadi 2pi/3. Berarti cos 3-nya tetap ya, 3X 2pi/3. X-nya diganti 2pi/3, minnya tetap, 4 tetap, kemudian sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X-nya diganti 2pi/3. Kemudian yang bawah pun sama, tangen kuadrat 2pi/3 karena X-nya diganti 2pi/3. Nah, untuk selanjutnya langkah di sini tidak langsung mencari nilai tabel, tapi kita sederhanakan dulu bentuk yang ini ya. Cos ditulis kembali, sementara ini 3 dibagi 3 kan bisa ya, hasilnya itu 1 dikali 2pi, maka hasilnya itu cos 2pi. Sementara untuk bentuk yang ini, yang sin dan yang tangan itu tetap ditulis kembali. Kita hanya menjabarkan yang ini saja, yang bentuk cos. Nah, kemudian selanjutnya baru kita mencari nilai tabel. Nah, di nilai tabel ternyata cos 2pi itu hasilnya 1, min 4-nya tetap, kemudian sin kuadrat 2pi/3. Nah, yang dicari di nilai tabelnya itu sin 2pi/3 di tabel berapa? Ternyata menunjukkan hasilnya itu akar 3/2 atau setengah akar 3 ya. Nah, karena di sini kuadrat sinnya, maka dikuadratkan per tangen kuadrat 2pi/3. Jadi yang kita cari juga nilai tabelnya itu tangen 2pi/3 itu berapa di tabel. Ternyata hasilnya menunjukkan min akar 3. Karena tangannya kuadrat, maka di sini dikuadratkan. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dilakukan perhitungan. 1 min 4. Nah, di sini kan akar 3 dikuadratkan ya, tinggal dikuadratkan. Akar 3 kuadrat itu 3 hasilnya. Kemudian bukan hanya akar 3, tapi juga 2-nya ya, 2-nya juga ikut dikuadratkan. Jadi hasilnya 4, jadi 3/4. Kemudian min dikuadratkan jadi positif, akar 3 dikuadratkan jadi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal hitung saja. 1, 4 dibagi 4 kan 1 ya. Ini 1 dikali 3, atau boleh juga 4 kali 3, 12 bagi 4 sama saja ya. Hasilnya itu 3. Karena ini min, jadi min ya. Per 3. Sudah 1 dikurang 3, hasilnya min 2/3. Itu untuk nomor 3. Nah, inilah pembahasan yang tentang cara substitusi langsung. Oke, selanjutnya cara yang kedua yaitu cara menggunakan pemfaktoran. Nah, untuk cara pemfaktoran ini, ketika kalian menggunakan cara substitusi, menemukan hasilnya itu 0/0 alias bentuk tak tentu, maka kalian mau tidak mau bisa menggunakan salah satu cara yaitu pemfaktoran. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi ya, cuman kita membahasnya pemfaktoran terlebih dahulu. Nah, syaratnya itu ketika pembilang dan penyebut pada f(x) terdapat faktor yang sama, dalam artian ketika ada bagian pembilang dan penyebutnya itu ada unsur yang sama atau faktornya itu harus sama ya, baru bisa menggunakan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana pembahasannya? Tapi terlebih dahulu kalian harus mengingat modal mengenai identitas trigonometri. Nah, di sini ada beberapa modal yang sering digunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan cara pemfaktoran. Nah, nanti kalian pelajari saja ya bentuk-bentuk ini. Nah, kemudian bagaimana contohnya? Di sini misalkan ada 2 contoh ya. Kita langsung ke pembahasannya. Nah, gimana pembahasannya?
Misalkan di sini ada limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X per 1 min cos X. Nah, terlebih dahulu kalian coba menggunakan cara substitusi langsung. Kenapa? Karena cara substitusi langsung itu kalian tinggal memasukkan saja nilai X-nya yang tadinya X didekatinya sesuai yang didekati apa, misalkan di sini karena 0 ya, tinggal masukkan saja. Nah, kalau misalkan hasilnya tidak 0 per 0, maka kalian sudah tinggal menemukan hasilnya. Tapi ketika seperti ini ya, ketika sin kuadrat X, nah di sini X-nya jadi 0 ya, per 1 min cos X. Cos X-nya diganti jadi 0. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian cari menggunakan tabel. Sin 0 itu berapa? Hasilnya itu kan 0 ya, dikuadratkan pun sama, tetap 0 per 1 min cos 0. Cos 0 itu kan 1 ya, berdasarkan nilai tabel. Nah, maka hasilnya itu jadi 0 per 0. Nah, ini merupakan bentuk tak tentu, karena hasilnya itu kalau 0 per 0 bisa 1, bisa saja 2, bisa saja 9, bisa saja berapapun itu ya. Makanya di sini dikatakan bentuknya itu tak tentu. Nah, maka ketika bentuk tak tentu seperti ini, tes limitnya gagal. Kita menggunakan cara lain selain substitusi langsung. Nah, salah satunya itu bisa menggunakan cara pemfaktoran. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di sini kita ada soal limit X mendekati 0 masih sama ya. Nah, sin kuadrat dari sin kuadrat X per 1 min cos X. Nah, yang tadinya sin kuadrat X ini berdasarkan modal tentang identitas trigonometri tadi, kalian ubah bentuknya ke bentuk. Nah, di sini tadi identitas trigonometri yang dimunculkan itu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Kita tinggal dimanipulasi jadi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Begitupun kalau misalkan ditanyakannya itu cos kuadrat X, tinggal 1 min sin kuadrat X. Nah, karena di sini kita butuhnya sin, maka tinggal sin ya. Kenapa kita menggunakan yang sin kuadrat yang ini? Karena di bawahnya itu ada bentuk, atau yang di bagian penyebutnya itu ada 1 min cos X. Mau tidak mau yang bagian pembilang yang di atas ini harus ada unsur 1 min cos X-nya. Nah, maka kita ubahnya ke bentuk yang ini. Sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal faktorkan. Ini kan 1 min cos kuadrat X. Sebenarnya kalau difaktorkan kan tinggal 1 min cos X dikali 1 plus cos X. Ini dari mana? Sebenarnya ini sudah dipelajari di SMP ataupun di SMA sebelum-sebelumnya ya, di kelas-kelas sebelumnya. Tapi secara garis besarnya 1 dikali 1 kan 1, kemudian 1 dikali cos plus cos X, terus dikurang 1 dikali cos X. Nah, ini kan habis ya, alias 0. Nah, kemudian min cos X dikali plus cos X, hasilnya itu min cos kuadrat X. Nah, itu dari situ sebenarnya ya. Cuman ya itu tinggal diulik saja oleh kalian. Nah, kalau sudah difaktorkan, tinggal kita coret ya. Hasilnya itu jadi 1 min cos X dibagi 1 min cos X, atau 1 dibagi 1, atau 2 dibagi 2, hasilnya itu akan selalu 1. Nah, maka 1 dikali 1 plus cos X, hasilnya juga 1 plus cos X. Limitnya masih tetap ada ya, karena kita masih belum mensubstitusi nilai X-nya, maka masih ada X. Nah, kalau sudah, kita tinggal substitusi 1 plus cos X. Yang tadinya cos X, karena kita sudah mensubstitusi nilai X mendekati 0, maka jadi cos 0, dan limitnya juga tidak perlu dituliskan kembali. Sudah 1 plus cos 0, berdasarkan nilai tabel cos 0 itu hasilnya 1. Sudah tinggal 1 ditambah 1, hasilnya itu sama dengan 2. Nah, jadi limit X mendekati 0 dari sin kuadrat X per 1 min cos X sama dengan 2. Itu ya, menggunakan cara pemfaktoran. Bagaimana untuk contoh nomor 2? Di sini misalkan ada limit X mendekati 3pi per 2 dari cos 2X per cos X min sin X. Nah, di sini ada bentuk cos di atasnya nih, tapi cos 2X. Kemudian ada cos X min sin X. Kira-kira berdasarkan identitas yang trigonometri yang tadi awal saya berikan, kira-kira maksudnya yang mana? Nah, karena di sini ada cos 2X, di identitas trigonometri juga ada ya.
Nah, jadi kita tinggal ganti saja cos kuadrat X min sin kuadrat X berdasarkan identitas trigonometri tadi. Karena di sini ada cos X min sin X. Jadi sebisa mungkin ketika ada bentuk yang di bawahnya cos X min sin X, berarti di atasnya juga atau bilangnya juga harus ada unsur cos X min sin X ketika mau menggunakan cara pemfaktoran itu ya. Nah, karena berdasarkan identitas trigonometri cos 2x itu sama dengan cos kuadrat X min sin kuadrat X, sudah kita tinggal faktorkan saja langkah selanjutnya. Limit X mendekati 3pi per 2. Di sini cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, kita tinggal faktorkan jadi cos X min sin X. Kan ini sama halnya cos X min sin X ada 2 gitu ya. Karena kali 2 kan, karena kuadrat semua. Kali cos X plus sin X. Gitu ya. Ini sama kayak tadi pemfaktorannya. Karena ini negatif, maka hasilnya pasti ada min, ada plus. Per cos X min sin X. Cos X min sin X. Nah, kita tinggal coret saja. Ya, tinggal coret karena ini bentuk atas penbilang dan penyebutnya sama. Hasilnya itu 1 dikali cos X plus sin X. Sudah, limit X mendekati 3pi per 2 dari cos X plus sin X. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal substitusi saja. Yang tadinya X mendekati 3pi per 2, jadinya cos 3pi per 2 plus sin X. X-nya diganti jadi 3pi per 2. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kalian tinggal cari tabel, nilai tabelnya ya. Cos 3pi per 2 berdasarkan nilai tabelnya itu 0. Plus sin 3pi per 2 berdasarkan nilai tabelnya itu negatif 1. Sudah, 0 plus sama min jadi min ya. Jadi 0 dikurang 1 jadi min 1. Inilah hasil untuk soal nomor 2. Ya, untuk selanjutnya cara yang ketiga yaitu bentuk dasar. Pada prinsipnya sama, kita coba dulu menggunakan cara substitusi karena itu cara substitusi merupakan cara termudah dan tergampang dan tersimpel gitu ya. Nah, kalau sekiranya cara substitusi langsung ketemu, ya sudah, kalian tidak perlu menggunakan bentuk dasar maupun pemfaktoran. Tapi sekiranya cara substitusi menemukan bentuk 0 per 0 alias bentuk tak tentu, maka baru kalian pilih salah satu cara, bisa menggunakan bentuk dasar, bisa juga pemfaktoran. Nah, karena kita yang sekarang itu membahas mengenai bentuk dasar, maka kita coba cek ya bagaimana cara penyelesaiannya versi bentuk dasar. Di sini misalkan ada 2 contoh. Nah, tapi kita langsung saja ke penyelesaiannya ya. Misalkan di sini ada limit X mendekati 0 dari cos 6X min 1 per X kuadrat. Nah, karena cara substitusi langsung kita coba dulu biar kita tahu gitu ya perbedaannya. Nah, sudah, kita tinggal mengganti X-nya itu jadi 0. Cos 6 kali 0 min 1 per X kuadrat. Nah, X-nya itu diganti sama 0. Jadi 0-nya dikuadratkan. Sudah, kalau sudah seperti ini tinggal cos 6 dikali 0 kan cos jadi 0 ya. Jadi cos 0 itu sama dengan 1 dikurang 1 per 0 kuadrat. Hasilnya 0. Karena 1 dikurangi 1 nilainya 0, maka per 0, jadi hasilnya itu merupakan bentuk tak tentu. Nah, ketika menemukan bentuk tak tentu, maka tes limitnya itu gagal. Mau tidak mau, kita bisa memilih cara yang berikutnya, yaitu cara bentuk dasar atau pemfaktoran. Karena kita membahasnya sekarang bentuk dasar, maka kita coba menggunakan bentuk dasar. Bagaimana caranya? Limit X mendekati 0 dari cos 6X min 1 per X kuadrat sama dengan, nah di sini juga ada sama saja sih, kita perlu yang namanya identitas trigonometri ya, karena itu merupakan dasar kita untuk bisa menjawab soal-soal limit, terutama limit trigonometri. Di sini ada bentuk cos 6x. Cos 6x kita ubah ke bentuk. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu. Ketika ada menemukan cos AX, A-nya itu bisa nggak berapapun, akan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat. Nah, nanti itu hasilnya itu
A-nya itu, kalau tadi A, kalau ini setengahnya. Setengah dari A itu nanti berapa? Kali X gitu ya. Nah, misalkan di sini ada cos 2X. Setengahnya dari 2 itu berapa? 1. Maka jadi 1 min 2-nya tetap sin kuadrat X. Sebenarnya dia 1 ya, karena 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, bagaimana cos 4X? Berarti kan di sininya A-nya itu 4, maka setengahnya dari 4 itu berapa? 2. Maka jadi 1 min 2 sin kuadrat 2X. Sama halnya dengan cos 6X. Berarti 1 min 2 sin kuadrat 6-nya itu setengahnya kan 3 ya. Nah, jadi atau bukan setengah ya, jadi 3X. Begitupun nanti kalau menemukan 8 atau berapapun itu. Jadi tinggal diganti jadi setengahnya saja. Nah, karena di sini soalnya itu cos 6X, maka 1 min 2 sin kuadrat 3X. Karena setengahnya dari 6 ya. Min 1, min satunya tetap dari sini ya. Kalau ini 1 min 2 itu dari bentuk kita rubah yang dari identitas trigonometri per X kuadrat. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, selanjutnya kita tinggal lakukan perhitungan. Limit X mendekati 0, di sini kan 1. Ini kan ada min 1 ya. Tinggal 1 dikurang 1, jadi hasilnya 0. Nah, maka sisanya itu min 2 sin kuadrat 3X per X kuadrat. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, tinggal menggunakan bentuk dasar. Nah, sudah di sini kan ada min 2 ya. Tinggal dipisahkan karena min 2 itu berdasarkan sifat yang pada pertemuan sebelumnya dikedepankan, yaitu konstanta ya. Kemudian dikali, karena ini berupa kuadrat, ada 2 kali ya, sin 3x-nya, maka kali limit x mendekati 0 dari sin 3x. Nah, di sini juga ada kuadrat x-nya, berarti sin 3x 1 kali. X-nya ada 2, berarti 1 kali dulu ya, dikali limit x mendekati 0, sin 3x-nya yang satu laginya, kemudian x kuadrat jadi x dan satu laginya kan. Ini sama sebenarnya pembahasan pada pertemuan pada pertemuan sebelumnya maksud saya. Sudah, tinggal min 2 berdasarkan sifat sin 3x per x atau sin ax per x, maka sini itu 3 atau angkanya saja. Sudah, 3 kali, ini cuma juga sama ya, 3 kali 3, jadi min 2 kali 3 kali 3 hasilnya itu negatif 18. Ini ya, kita lanjut ke contoh nomor 2, yaitu limit x mendekati 2 dari x min 4 tangen x min 2 per x kuadrat min 5x plus 6. Nah, jadi yang perlu ditekankan dalam langkah ini, kalian harus sudah bisa cara pemfaktoran atau cara memfaktorkan dari x kuadrat min 5x plus 6. Nah, bagaimana kelanjutannya? Limit x mendekati 2, x min 4-nya masih tetap ditulis kembali, kemudian tangan x min 2-nya juga sama. Nanti ditinggal di sini yang langkah bagian penyebut ya, x kuadrat min 5x plus 6 itu difaktorkan. Nah, ini masih langkah awal ya. Tinggal x kuadrat difaktorkan jadi min x min 3 kali x min 2. Itu bagaimana? Dari mana? Tinggal kalian cek, x dikali x kan jadi x kuadrat. Terus min 2 kali x jadi min 2x. Terus min 3 kali x jadi min 3x. Min 2 min 3x jadi min 5x. Kemudian min 3 dikali min 2 jadi plus 6. Nah, itu untuk cara ngecek betul enggaknya ya. Nah, cuman untuk cara memfaktorkan bisa ketemu ini, kalian silakan ulik kembali materi yang di SMP dulu kalian dapat gitu ya. Terus selanjutnya, limit x mendekati 2. Nah, di sini ada bentuknya perkalian ya. Ini kan bentuk perkalian nih. Ini juga perkalian. Kalau bentuknya perkalian, kalian boleh pecah sesuka kalian sebenarnya. Supaya memudahkan, di sini kan ada tangen x min 2. Ini juga ada x min 2. Ketika ada bentuknya sama, kalau bisa diklasifikasikan atau digabung atau disatukan gitu ya. Nah, kalau ini yang beda, x min 4 tinggal digabung dengan x min 3. Jadi, limit x mendekati 2 dari x min 4 per x min 3 dikali limit x mendekati 2 dari tangen x min 2 per x min 2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa tangan x min 2 nggak sama x min 3 gitu ya? Karena kita melihat bentuk yang sama.
antara pembilang dan penyebut supaya memudahkan apa? Ingat kembali bentuk yang ini. Nah, ketika ada bentuk limit X mendekati 0 dari tangan X per X, maka itu hasilnya sama dengan 1. Jadi ketika ada X-nya sama antara atas dan bawah, baik itu bentuk tangan maupun bentuk sin, kecuali cos ya, maka hasilnya itu akan sama dengan 1. Nah, maka di sini juga tangan X min 2 per X min 2, ya, itu hasilnya 1. Nah, tinggal kita substitusi saja yang ini, bentuk yang ini. Limit X mendekati 2, berarti X-nya diganti angka 2. 2 min 4 per, ini X juga ya, diganti sama 2. 2 min 3 kali 1. Kenapa 1? Yang tadi ini, hasil ini ya. Dari sini dasarnya yang pertemuan sebelumnya. Kemudian 2 dikurangi 4 min 2. 2 dikurangi 3 min 1. Kali 1 mah sama aja ya. Sudah, tinggal min 2 dibagi min 1. Hasilnya itu sama dengan 2. Nah, inilah cara menyelesaikan menggunakan bentuk dasar. Jadi kalian sebenarnya tinggal pilih saja mana yang mudah kalian pahami, baik itu mau menggunakan cara substitusi langsung, cara pemfaktoran, ataupun cara bentuk dasar. Yang penting kalian bisa menemukan hasil yang sesuai baik dari ketiga cara itu ataupun pilih salah satu gitu ya, yang mana yang kalian lebih pahami. Mudah-mudahan pembahasan hari ini kalian mengerti dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk soal-soal yang akan nanti kita pelajari selanjutnya gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.